Ini Mas Agus kebetulan udah bisa share nih, dia mau share Ya, tentang virtual lab yang dari McGraw Hill nih Mas ya. ya. Jadi seperti yang saya sebutkan, kalau di sini memang support sistemnya cukup bagus ya. Tidak hanya dari pihak universitas support sistem itu, tapi juga dari pihak publisher, penerbit. Jadi kalau kita memakai buku mereka, maka mereka akan memberikan bantuan-bantuan ya berupa bahan dan sebagainya. Jadi kalau online kelas itu sudah mudah sekali, tinggal connect ke mereka, nanti semua assignment ada di sana. Nah, tapi kita memang harus memilih seberapa berat assignment tersebut gitu ya. Apakah 100%, 50%, jadi tergantung apa yang kita inginkan dari mahasiswa. Jadi kita bisa mengatur ya seberapa berat beban tugas tersebut. Itu ya. Jadi misalnya satu chapter, nanti tugasnya sekian, chapter berikutnya sekian dan sebagainya. Support yang lain, mereka juga memberikan untuk bidang-bidang yang ada lab, ya mereka biasanya membuat juga virtual lab. Seperti ini misalnya saya klik virtual lab di sini, gitu ya. Ini bisa kita berikan ke mahasiswa sebagai tugas, gitu lah. Jadi kita masukkan ke salah satu tugas. Ini assignment kan, di sini saya tambah assignment. Katakanlah saya ingin menambah assignment virtual lab di sini. Tinggal saya klik, ya. Nah ini banyak sekali. Mana yang kira-kira mau kita berikan ke mahasiswa gitu loh. Nah kebetulan saya kalau di misalnya face to face ya di kelas itu saya mewajibkan mahasiswa itu untuk mengetahui blood type mereka, golongan darah mereka. Jadi mereka mengambil darah mereka sendiri, kemudian menambah antiserumnya, mengaduknya, sampai ketemu golongan darah mereka itu apa gitu ya. Nah, karena tidak bisa dilakukan di ruangan, di lab, maka di sini juga ada. Contohnya ini ya, blood typing. Ya. Kalau ini sebelum saya berikan ke mereka, saya bisa cek dulu apa sih isinya, ya, kemudian seberapa sulit mereka mengikutinya misalnya ya. Kalau saya klik ini, maka di sini ada semua. Mahasiswa itu bisa membaca dulu konsepnya apa, kemudian apa yang diharapkan dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau memang sudah sudah siap ya, mereka biasanya akan ngeklik ini ya, simulationnya itu. Nah di sini tugas pertama mereka adalah mengidentifikasi dulu material yang digunakan untuk lab tersebut. Seperti juga di ruangan aja ya, kita kasih tahu ini yang namanya slide ya. Jadi tugas mereka pertama adalah membawa objek kelas. Ya, bentar. Oke. Ya, sub container ini gitu loh. Mereka harus taruh di situ. Itulah. Kemudian yang berikutnya katakanlah kita taruh di sini. Yang berikutnya ini Microsoft Slide. Yang mana nih Microsoft Slide? Oh ini, ya kan? Nah, jadi mereka tahu tuh barangnya mana. Dan ini mereka nggak bisa loncat ya ke ke praktek berikutnya sebelum mereka berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi toothpick, mana toothpick ini kan? Nah, gosok gigi, tusuk gigi. Kemudian blood sampel ini kita punya 3 blood sampel. Ya, jadi mereka harus tes serumnya ini, ya, yang nanti digunakan untuk melihat. Kemudian ini box slide, ya. Pensil, semua orang tahu dah ya. Kalau nggak tahu mah kebangetan. Ya. Klik, bawa pensil ke sini, itu ya. Kemudian test chart-nya ini. Ya, kemudian pipette, pipette-nya ini ya.
Udah. Kalau mereka selesai dan benar, baru mereka bisa masuk ke fase berikutnya. Kalau salah, mereka harus ngulang lagi. Jadi memang mereka harus benar gitu di fase pertama. Fase kedua apa? Ya, kita melaksanakan. Ini ada petunjuknya di sini. Jadi mereka harus ikuti petunjuk prosedur di sini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mas. Ya, ya. Jadi yang pertama place microscope slide on the left bench dan seterusnya ya. Jadi kita ikuti petunjuk tersebut. Ini microscope slide kan ini kan? Klik di sini, taruh di meja gitu loh. Ya kan? Ambil microscope dari boxnya, taruh di atas meja. Kemudian berikutnya ambil pipet ya, kemudian ambil sampel yang pertama, jadi klik ke pipet. Oh, di sini mahasiswa tinggal mengikuti instruksi nih Mas ya? Instruksi, jadi memang di lab kan sama aja kan, sebenarnya mereka mengikuti instruksi dosen kan, apa yang harus mereka lakukan, ya kan? And label, disuruh label dulu, sorry saya lupa. Label pakai apa? Pensil ya. Makanya saya ngeklik pipet nggak bisa-bisa, karena apa? Ternyata saya skip label ini. Jadi mahasiswa yang skip pun nggak akan bisa-bisa mereka. Gitu. Memang harus betul-betul mengikuti, harus ikuti. Jadi label. Ya. Iya, jadi label pakai pensil. Ya. Label apa yang kita label? Serum sama blood sample. Dan kalau mereka ngeklik yang salah juga akan berulang terus. Nggak ada hasilnya. Kalau berhasil kayak saya ini, jadi bisa bawa pulpen ini. Nah, di labelnya di sini. Oke, nanti di label di slide-nya ini. Oke. Selesai, itu kelihatan tuh labelnya seperti ini. Oh, yang pertama itu nanti kita taruh darah di sini, darah di sini, darah sini sama anti serum A, B, and D di sini. Itu ya. Jadi labelnya itu dikasih lihat. Nah, kita taruh lagi ke belakang, ya. Kemudian apa disuruhnya? Pakai pipet, kemudian ambil darah. Nah, baru nih bisa saya ngeklik pipet ya. Tadi nggak bisa kan? Karena skip. Mana nah otomatis dia ngasih bahwa harus sampel pertama dulu. Ambil, kelihatan tuh darahnya ya, keambil. Kemudian di drop di sini, di drop di sini, di drop di sini. Ini harus dibuang di tempat box ini. Kelihatan boxnya kealingan sama ini saya ya. Nah, harus dibuang di sini ya. Nah, kemudian apa dibilang? Serum. Nah, ini saya harus bawa lagi nih. Sorry. Jadi yang berikutnya serum A taruh di sini. Ya kan? Yes. Iya, kita balikin. Yang B di tengah. Itu hanya seperti dengan di lab aja. Nggak ada bedanya. Yang C, D di sini, ya anti-rhesus di sini. Selesai. Nah, kemudian apa? Mix. Nah, kalau mix pakai toothpicks, ya kan? Mix di sini. Ya. Nah, udah selesai. Ini jawabannya. Ya, nggak boleh dicampur toothpicknya, hanya satu untuk satu mixing. Ya, kalau mereka jawab salah, oh saya salah jawabannya. Nggak boleh kalau salah ya. Itu yang jawabannya benar. Kalau salah dia nggak mau jalan deh. Nah, setelah itu buang di sini, ya. Ambil lagi toothpick yang baru, aduk yang tengah, ya. Kemudian buang lagi di sini. Ini proses ini harus dilakukan nih. Kalau dibuangnya tempat sampah, disalahin karena biohazard ya. Di Amerika itu keras sekali. Kalau mahasiswa salah buang sampah, mereka bisa kena denda juga. Kitanya kena denda sebenarnya, dosennya. Jadi diaduk di sini, buang lagi di tempat sampah sini. Nah, 2 menit kemudian, baru kita lihat hasilnya. Nah, apa hasilnya? Ini nggak ada aglutinasi, Ini yang ada aglutinasi kan? Jadi mix gumpal darahnya, gitu ya. Jadi jawaban kita apa? Oh, yang anti-D, ini jawabannya. Boom. Correct. Baru kita continue. Gitu ya. Itu hasilnya bisa bervariasi, Mas? Nanti karena ada 3 sampel. Jadi artinya nggak selalu C kan jawabannya ya? Nggak selalu ini. Jadi setiap mereka melakukan yang baru pasti beda. Beda-beda. Jadi ya. mereka sudah membuat programnya seperti itu. Itu ya.
Nah, udah selesai, kita taruh sini. Nah, ini hasil yang pertama. Gitu loh. Apa blood type apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau udah belajar blood type harus tahu nih. A kosong, B kosong, berarti O dia. Ya kan? Ada ini gumpalan, berarti dia positif. Ya, jadi positif. Jadi O positif, itu jawabannya. Itu loh. Nah, mereka harus tahu dulu. Jadi sebelum ini kita ngasih kuliah dulu masalah blood type, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, bisa masuk ke fase berikutnya. Oh, selesai semua, baru bisa. Yang sama tuh, yang berikutnya sama. Ya. Proses seperti tadi lagi, Mas ya? Seperti tadi, cuma nanti sampel darah yang kedua. Dan ini kita nggak bisa berhenti di tengah, jadi memang harus. Tapi kalau udah sekali bikin, langsung hafal. Ya, itu kan, selesai. Darah yang berdua berarti. Ya, klik, 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 buang di sini, kemudian A di sini, taruh lagi B di sini. Oh, sorry. Nah, harus B pas di ya, sini harus pas, nggak pas dia nggak mau deh. Ada. Setelah itu apa? Mix, ya kan? Nggak boleh campur. Jangan, harus dibuang. Mix. Ya. Berikutnya yang kedua di mix, harus dibuang di sini. Ketiga di mix, buang ke sini. 2 menit, tunggu untuk melihat hasilnya. Di lab juga seperti itu. Kelihatan nih, ini ada penggumpalan ya. Oh iya, lain lagi nih hasilnya. Ya, yang B nggak ada penggumpalan. Berarti dia golongan darah apa? Golongan darah A nih. Karena A gumpal, B nggak. Berarti dia A, ya kan? Yang D juga gumpal. Berarti dia positif. Jadi yang menggumpal anti A sama anti D. Ya, kemudian submit. Benar jawaban kita itu. Lihat hasilnya. Jawaban kita apa tadi? A positif. Itu ya. Berikutnya, oh benar semua. Kalau salah, mereka nggak bisa melanjutkan ke berikutnya. Sampai selesai, ya. Ya karena emang kita harus selesaikan, kita selesaikan dulu ya. Karena nggak bisa di-stop di tengah. Nggak bisa di-stop tengah jalan. Apa yang kedua? Label. Label, taruh lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ambil sampel. Ini sekarang yang ketiga. Ya. Drop, buang. Jadi tadi kalau salah kembali ke sampel 2 itu ya, Mas ya? Kalau gitu salah ya? dia nggak mau maju, nggak akan maju, harus sampai benar. Iya, sampai benar dulu. Berikutnya ambil anti serum A, taruh di sini, anti serum B, taruh di sini, anti serum D, taruh di sini. Ya, kemudian aduk ya. Nah, kalau udah tahu sekali udah gampang. Iya, betul. Memang tujuannya sepertinya dibikin 3 kali untuk mastery nih, Mas ya. Untuk master, untuk prosedurnya. Jadi si anak benar-benar habit kan untuk bahwa mencampur tuh harus dengan cuma satu satu alat. Dan buangnya harus ke sini. Buangnya harus betul, labelingnya harus betul, serumnya harus betul ya memang. Betul. Kalau salah nggak maju dia. Nah sekarang lihat, A gumpal nggak? Nggak. B gumpal. Ya, B gumpal. Berarti anti D gumpal. Iya. Apa golongan darahnya? B positif. Itu ya. Karena yang menggumpal berarti dia B. Wah. B positif. Alhamdulillah, gitu belajar ya. Saya sekarang. Apa jawabannya? B positif, itu ya. Positif. Terus maju ke berikutnya. Phase completed. Yang sekarang nih dari pengetahuan itu, kalau kita mau ngasih darah, siapa aja yang bisa kita kasih donor, resipiennya siapa gitu loh. Nanti kalau salah juga mereka nggak akan bisa maju nih. Jadi harus benar. Misalnya kalau donornya O, nah saya kasih tahu dulu kalau O negatif itu universal donor, dia bisa ngasih ke siapa aja. Jadi kita bisa taruh ke sini, kita taruh ke sini, kita taruh ke sini. Oh iya, dia bisa ini ya. Dia bisa ngasih siapa aja. Donor. Itu kalau donor. Nah kalau AB positif, dia itu universal recipient, jadi dia bisa menerima dari siapa saja. Jadi kita bisa taruh dia di sini nih. Itu orang Jogja, Mas, AB itu, Mas.
Kalau Adis dulu ya. Jadi kita bisa taruh semuanya itu di dia karena dia resipien, jadi bisa nerima darah siapa aja. Dan mahasiswa harus nerimoan. Nah, gitu ya. Kemudian ini yang jelas harus sama, ini harus ya kan. Nah, ini harus sama nih. Kita yang sama-sama dulu kita kasih kan, biar nggak salah. Kalau salah mati dia. Ya kan kalau transfusi darah salah dia mati. Kemudian positif. Iya, penggumpalan ya. Iya, penggumpalan. Berarti ini bisa positif nih ke sini gitu ya. Kemudian ini bisa negatif di sini gitu loh. Ini bisa negatif di sini. Nah, apalagi itu. Betul, betul. Iya, coba katakanlah saya udah selesai di sini. Kita coba. Boom. Wah, masih ada yang salah tuh. Ya, komplit. Nah, ternyata masih ada yang harus semuanya harus di ini, Mas, harus di verify. Iya. Memang teknologi ini sangat bermanfaat sebenarnya. Dan iya. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Jadi kalau mahasiswa itu nggak finish di sini, ada yang salah, ya, dia nggak akan maju, gitu loh. Dia nggak akan maju sampai dia itu benar. Dan caranya dia benar, dia harus kembali lagi ke teorinya, gitu loh. Betul. Ya. Ini kira-kira selain McGraw-Hill ada lagi, Mas? Yang saya lebih suka McGraw-Hill. Semua publisher punya. Semua publisher punya support seperti ini. Jadi misalnya Wiley, gitu ya. Kemudian Pearson, matematik biasanya banyaknya Pearson ya. Iya, betul. Kalau biologi McGraw-Hill sama Wiley yang saingan. Tapi saya lebih suka pakai Wiley karena dia lebih fleksibel buat saya, lebih gampang ngikutinnya gitu. Dan lebih banyak virtual lab-nya sama lebih banyak assignment-nya, sehingga saya lebih mudah memilihnya. Gitu. Itu salah satu contoh aja. Jadi yang lainnya banyak ya. Jadi itu salah satu contoh virtual lab aja. Kayak ada juga misalnya differential white blood cell gitu ya untuk mendiagnosis apakah darahnya itu terkontaminasi oleh bakteri atau virus dan sebagainya. Itu juga ada virtual lab seperti ini. Iya, Mas Agus sudah pernah ini, Mas. Apakah ada yang open resources nggak yang untuk ini, Mas? Open resources ada, saya juga pakai open resources. Tapi biasanya ya sebelum saya pakai, saya akan meminta izin mereka untuk menggunakan di kelas saya. Jadi saya misalnya untuk ini saya coba ya, saya masuk ke mata kuliah saya. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya, support dari kampus ya, ini semuanya nih. Misalnya Blackboard ada di sini, ini buat advising student ya. Email ada di sini ya. Mau ngeliat gaji ada di sini. Jadi kita tahu jangan diklik ya, jangan diklik. Macam semuanya Starfish juga ya, sama. Starfish, ya. Jadi untuk mengingatkan mahasiswa ada di sini, itu ya. Ini direktorinya. Semuanya ada. Nah sekarang saya Blackboard karena ini yang digunakan untuk ngajar ya, di tempat kita pakainya Blackboard. Nah, kalau tadi Pak Blackboard itu adalah seperti Moodle, Pak. Tapi ya ini yang komersial. Tapi di Amerika, ya. Jadi contohnya misalnya saya klik ini, ya Blackboard saya, ya. Ini baik ditampilkan juga ini Prof. Uus karena untuk teknologi di bidang pendidikan ini sudah rentangnya sudah ini sekali, luas sekali. Ada yang sangat maju, ada yang sangat sederhana gitu loh. Jadi saya sih berharap pemerintah Indonesia mau mengembangkan juga ada ya, agar bisa terjangkau kan teknologi pendidikan ini.
Ini mata kuliah yang saya ajar summer ini, ya summer 2020. Saya ngajar 2 kelas, dua-duanya online. Ya. Oke. Jadi katakanlah saya klik ini, ya. Mas Agus kalau bilang Itu akan online itu masuk artinya kelas saya. ini ya Mas Agus ya. Mas Agus masih Daring. interaksi nggak? Daring ya. Interaksinya umumnya email. Jadi kalau mereka Oke. punya masalah dengan exam gitu ya dan sebagainya itu. Tapi Umumnya, tidak pernah ada perkuliahan ya. kalau yang ini saya tidak berikan perkuliahan. Tapi ada juga, Ya, nanti saya kasih lihat yang kemarin masalah face to face diganti ke online ya. Karena di sini tetap harus ada kuliah. Jadi waktu mereka kuliah face to face, misalnya jam 2 siang, jadi kita harus juga melaksanakan kuliah jam 2 siang lewat online. Nanti saya kasih lihat bagaimana saya ngasih kuliah online-nya. Tapi sekarang saya kasih lihat dulu yang isi ya, beberapa isi dari mata kuliah yang saya punya ini, salah satu ya. Jadi di sini saya bisa naruh ya silabusnya ya, di sini bisa kelihatan silabusnya, kemudian weekly schedule-nya. Dan ini biasanya sangat bantu mahasiswa kalau yang ini. Ya. Karena bisa ngelihat minggu ini mereka harus melaksanakan apa. Seperti sekarang ini minggu 25 sampai 29 ya Juni. Ini ya, 22 sampai 28. Nah, mereka harus menyelesaikan assignment ini nih, 1 sampai 12, kemudian lab assignment 3, ya 1 sampai 3 ya, lab report 3, ya, discussion board, quiz, sama exam. Itu ya. Dan examnya kita taruh di sini, ya, misalnya exam. Mereka klik exam, luar, ya. Misalnya exam 2 ini. Nah, mudah-mudahan nggak ada mahasiswa yang ngelihat ya. Nah itu nanti dilihat. Dan mereka semua lakukan online. Bocor nanti. Ya, jadi ini exam ini, kalau ini saya taruh 25 soal dalam waktu 30 menit. Jadi mereka harus menyelesaikan 30 menit selesai. Kalau mereka nggak selesai, otomatis hilang sendiri. Dan mereka akan mendapat sesuai apa yang mereka jawab. Gitu. Dan exam ini biasanya saya taruh selama 1 minggu. Jadi mereka bisa ngambil kapan saja selama seminggu itu. Tapi ya, begitu betul. Mereka mulai, mereka harus finish dalam 30 menit. Betul. Gitu. Bisa lebih dari sekali nggak mengambilnya, Mas? Ya, sekali. Cuma sekali. Oh, oke. Karena kalau saya untuk supaya ini saya ada 5 exam, 1, 2 sampai exam ke final exam nanti 5. Bro, tapi itu kapan? Silakan, Pak. Sesuai dengan minggunya, sesuai dengan schedule-nya. Kapan dibukanya. Kayak misalnya exam 3 ini kan belum available nih kan. Item is hidden from student. Will be available after June 29. Jadi Senin besok baru mulai mereka bisa ngambil exam 3. Sampai kapan tuh, Mas? Seminggu. Jadi setiap seminggu. exam ya seminggu. Ini open-nya ini, open date-nya. Jadi starting-nya June 22. Exam 4 misalnya Juli 6 baru available. Dan itu sesuai dengan... ada pertanyaan tuh, Mas. Bentar. Iya, silakan. Ya, Pak Us, ada pertanyaan tadi ya? Jadi disimpan selama seminggu. Tapi mereka ngambil 30 menit. Harus 30 menit. Itu 26 soal. Apakah, maaf tapi tipe soalnya? Umumnya kalau Blackboard ini bisa sebagai segala tipe, tapi yang mudah multiple choice, true and false. Karena itu lebih mudah diperiksa langsung oleh komputer. Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau salah, kita ada kuncinya. Demikian juga dengan fill in the blank, jadi short answer, 2 atau 3 kata. Nah itu biasanya agak sulit karena komputer tuh maunya sesuai dengan kunci yang kita bikin. Misalnya kita katakan ya, siapa yang meneliti evolusi. Kita kuncinya kita taruhkan Charles Darwin gitu ya. Nanti kalau dia jawabnya Charles Darwin, salah gitu. Salah. Jadi kita harus ngecek lagi. Jadi spelling kayak gitu, jadi ini. Itu kalau yang ini. Bisa juga essay. Kita bisa essay. Ya, kita kasih soal, nanti mahasiswa jawab essay. Tapi kita harus ngecek sendiri kalau yang essay. Ya, kita kasih. Ya. Pertimbangan penyimpanan selama 1 minggu. Itu apa?
Jadi soal itu disimpan selama 1 minggu. Begitu buka, mereka harus mengerjakan 30 menit. Nah, tadi yang ingin saya tahu, mengapa 1 minggu? Iya, karena tadi itu, jadi tidak semua mahasiswa punya waktu di hari Senin atau Selasa atau pokoknya tes itu available selama 1 minggu. Itu. Kan mahasiswa kita kan banyak. Saya punya mahasiswa satu kelas ini ada 50. Jadi ada mungkin yang mereka kerja di weekday, jadi cuma bisa ngambilnya di weekend. Nah, mereka bisa tuh ngambil tesnya di hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi terserah mereka. Jadi terbuka itu 24 jam sehari, 24/7 ya, selama 7 hari. Tapi mereka begitu mereka buka, mereka harus selesaikan pertanyaan tersebut. Jadi mereka nggak bisa ngintip dulu. Jadi nggak bisa ngintip. jadi begitu mereka buka, mereka harus selesaikan. Gitu. Mas Agus, itu kalau ada mahasiswa yang ambil terus dia kasih tahu temannya gimana? Itu yang memang salah satu kelemahan di online, ya. Terutama proctor exam itu kita nggak bisa melaksanakan. Tapi yang saya lakukan ya agar mereka itu tidak memberitahu, kalau itu pemberitahu itu tidak semuanya gitu ya, adalah soal yang saya buat itu nanti random. Jadi setiap mahasiswa itu tidak mempunyai katakanlah sebagian ya tidak sama ininya urutannya gitu loh. Kemudian juga saya tidak kasih kuncinya sampai deadline-nya habis, sampai due date-nya habis. Jadi mereka nggak tahu jawaban mereka benar atau salah. Ya, betul. Sampai nanti habis, setelah due date-nya, mereka bisa kembali lagi untuk ngecek mana yang salah, mana yang benar. Tapi mereka sudah tidak bisa memberitahu ke yang lain karena sudah selesai. Barang siapa yang tidak mengambil di waktu 7 hari itu, maka otomatis mereka mendapat 0. Gitu. Jadi memang ada trik tertentu, tapi memang sulit sekali ya. Terutama kadang-kadang ada mungkin yang satu rumah ngambil mata kuliah yang sama, ya suami istri kadang-kadang. Seperti saya bilang tadi kan, non-traditional student gitu ya. Mau nggak mau mereka kan mungkin ya, kita nggak tahu ya, yang jelas kita nggak pernah tahu. Tapi itu salah satu memang kelemahan online. Kita sedang mendiskusikan nanti kemungkinan ada online proctor, tapi kita harus bayar. Betul. Jadi ada software tertentu atau ada support tertentu yang bisa mengawasi mahasiswa tersebut mengambil tes walaupun lewat online. Jadi kalau ada gejala menyontek misalnya, program tersebut akan memberi tahu langsung. Dan itu masih dalam diskusi karena memang harus ada biaya tambahan untuk online proctor.